Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Pak Roni segera akan menyusul. Nah, hari ini tidak kebetulan kita juga merayakan hari kenaikan Tuhan, pencurahan Roh Kudus. Tanggal 9 kemarin pas pada waktu retreat kita merayakan hari kenaikan Roh Kudus. Seringkali kita orang Kristen tuh merayakan Natal, wow hebat. Merayakan Jumat Agung kita ibadah, merayakan Paskah. Tapi kita seringkali kurang merayakan kenaikan pencurahan Roh Kudus. Ini penting Bapak Ibu sebab tanpa pencurahan Roh Kudus kita akan melihat hari ini apa yang akan terjadi. Oke, next kan yang pertama saya mundur dulu gitu ya Bapak Ibu. Sebelum terjadi pencurahan Roh Kudus. Nah, ada dua orang murid yang namanya Kleopas dan satu lagi tidak dituliskan. Tapi semua penafsir Alkitab teologi memperkirakan bahwa murid yang satu itu adalah Lukas. Makanya penulisnya adalah Lukas di tempat ini. Nah, mereka itu semua murid-murid ini berharap bahwa Yesus itu menyelamatkan orang Israel. Karena dia buat mujizat ini itu. Dan mengharap menyelamatkan orang Israel karena pada waktu itu Israel itu dijajah oleh Romawi kan. Nah, kemudian ternyata apakah yang terjadi? Bukannya menyelamatkan, malah mati dan matinya pun tergantung di salib. Dan waktu itu kalau mati di salib itu dianggap sebagai mati yang memalukan, terkutuk. Nah, mereka berjalan-jalan nih Bapak Ibu dua orang. Saya pikir kalau yang ini perlu diperagakan. Nah, minta tolong Pak Erwin deh satu. Pak Wira jadi Tuhan Yesus sama Pak Teddy. Minta tolong Pak Erwin, Pak Teddy, Pak Wira. Pak Teddy sama Pak Erwin jadi Kleopas dan jadi Lukas. Pak Wira paling cocok jadi Tuhan Yesus. Silakan maju ke depan. Nah, mereka berdua bercakap-cakap. Mereka ini sedih dan kecewa. Nah, Pak Erwin sama Pak Teddy sedih mukanya. Karena guru yang diharapkan Pak Wira jangan dulu, Pak Wira Tuhan Yesus kan. Nanti Tuhan Yesusnya ngomong berjalan-jalan gimana ini. Oh kok parah, Tuhan Yesus kagak parah gitu ya. Nah tiba-tiba Bapak Ibu sebentar, stop Pak. Tiba-tiba firman Tuhan berkata, saya bacakan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Pada waktu mereka ngomong-ngomong, pada waktu wajahnya sudah susah ini, tiba-tiba datanglah Yesus sendiri di tengah mereka. Firman Tuhan berkata, Yesus bertanya sama mereka, apakah yang kamu percakapkan? Menghadap ke sana aja deh Pak. Apakah yang kamu percakapkan? Kira-kira apa? Emang nggak tahu? Lagi viral nih di seluruh Yerusalem. Bahwa guru yang selama ini kita berharap dia menyelamatkan, ternyata dia disalib, dia mati gitu ya. Berjalan. Memang nggak tahu kamu doang gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Pada waktu Yesus bangkit, apakah fisiknya berubah Bapak Ibu? Tingginya sama enggak kira-kira? Tingginya sama. Rambutnya, gemuk kurusnya, kulitnya sama enggak? Semua sama. Suaranya sama enggak? Yesus kan tanya, apakah yang kamu percakapkan? Sama persis kan? Yang selama ini 3,5 tahun mereka bersama-sama, tidur bersama Yesus, buat mujizat bersama Yesus, belajar bersama Yesus. Tapi kenapa firman Tuhan makanya dikatakan Yesus sendiri, bukan Yesus yang lain. Yesus sendiri pada waktu di tengah mereka. Kok aneh ya Bapak Ibu ya? Kok ini orang kok gak ngenalin sih? Masuk akal gak Bapak Ibu? Kok bisa kagak ngenalin? Menurut Bapak-Bapak ini kenapa kagak ngenalin? Persis banget. Next kan kita lihat. Nah, tetapi sementara itu terjadi, lewat 3 hari sejak semuanya, beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami. Bapak Ibu jangan ketinggalan ya, ini jangan kelewatan. Kita lihat, pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Mayatnya di mana Bapak Ibu? Ini mayat. Loh, betul kan Bapak Ibu? Mayatnya kagak ada. Mereka tidak menemukan mayatnya. Mayatnya mana Bapak Ibu? Ini mayatnya.
Loh gini loh Bapak Ibu, sebelum Yesus mati, sudah berkali-kali, bahkan kalau kita baca Injil Matius 4 kali loh, Yesus tuh ngingetin murid-muridnya, aku nanti itu bakal ditangkep, aku nanti bakal mati, tapi pada hari ketiga aku itu bakal bangkit. Itu berulang kali, dan ini pun benar-benar terjadi, tapi mereka nggak sadar. Mereka bilang, orang-orang itu perempuan datang, mereka nggak menemukan mayatnya lo persis banget, nggak berubah bentuknya. Oke ya, terus lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka, atau kita baca sama-sama, malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa ia hidup. Loh ini ngomong dari mulutnya sendiri loh, dia ngomong bahwa dipesenin bahwa malaikat itu ngomong dia hidup, dia bilang enggak kelihatan mayatnya, ini mayatnya. Dan ia hidup, dia ini hidup Bapak Ibu. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Dan beberapa teman kami pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi Yesus tidak mereka lihat. Masih aja seputar ngomongannya, Yesus tidak mereka lihat. Mayatnya kagak ada, mereka kagak lihat, ini persis banget. Oke, menurut Bapak Ibu, apa sih yang menyebabkan Lukas dan Kleopas tidak bisa melihat ini Yesus? Karena takut, kecewa, menganggap dia mati. Makasih ketiga Bapak ini, silakan duduk. Pak Teddy, Pak Erwin sama Pak Wira. Next kan kita belajar. Nah, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bapak Ibu perhatikan, saya buka dengan cerita Kleopas dan Lukas karena nanti saya akan jelaskan setelah penuh Roh Kudus apa yang terjadi dengan mereka. Ingat ya Bapak Ibu, mereka selalu bersama-sama Yesus, tapi beda antara Yesus fisik dan Yesus yang di dalam kita. Apa sih bedanya? Kita akan belajar. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Menghalangi di sini bahasa Yunaninya artinya menahan. Karena apa sih? Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau ketakutan menimpa saya, kecewa, pahit, galau, itu nutup saya. Saya enggak bisa ngelihat Jos ini di depan saya gitu besar, enggak kelihatan. Saya enggak bisa kelihatan Daud Christian di depan saya, enggak kelihatan. Enggak kelihatan Hagai di depan saya, enggak kelihatan. Karena apa? Saya taruh ketakutan saya, kekecewaan saya, harapan yang enggak terpenuhi ini di depan saya. Bahwa bahkan Yesus pun di sampingnya yang enggak berubah secara fisik, dia enggak mengenali. Karena apa? Ditutup dengan kecewa, ditutup dengan ketakutan. Oke, next kan lagi kita akan belajar. Yang ini kita perlu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Stop dulu sampai di sini dulu. Ruth minta tolong ke sini. Nah, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, Yesus pergi. Saya tanya sama Bapak Ibu, selama Yesus di muka bumi ini, masa enggak berguna? Berguna banget dong. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dia mengusir setan, dia melakukan banyak mujizat. Sangat berguna kan? Tapi firman Tuhan berkata seperti ini. Ulang. Adalah lebih berguna bagi kamu jika, ini Tuhan Yesus ya, jika aku pergi. Loh padahal di muka bumi ini pun dia berguna. Oke, waktu Jumat Agung saya sudah pernah jelaskan toh kenapa Yesus harus jadi daging. Kenapa Yesus harus mati. Karena harus daginglah yang bisa menebus segala dosa. Dalam rupa apa? Dia harus mati. Oke ya. Sebab jika aku enggak pergi, ini penting Bapak Ibu. Kalau aku enggak pergi, maka Roh Kudus juga enggak akan datang. Jadi memang dia harus mati, dia bangkit. Firman Tuhan berkata, Pak Roni pernah ajarkan, dia harus keliling 40 hari. Untuk kembali mengingatkan murid-murid tentang kerajaan Allah. Karena murid-murid itu masih belum ngeh tentang kerajaan Allah. Dan akhirnya dia harus naik. Karena kalau dia kagak naik,
Roh Kudus tidak turun. Gini, saya lanjutkan. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kenapa sih kok lebih berguna kalau dia pergi? Next, kita belajar. Nah, baca sama-sama Bapak Ibu ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Dia menyertai kamu sampai kapan Bapak Ibu? Selama-lamanya. Kalau Yesus secara physically daging, bisa nggak selama-lamanya? Nggak bisa, karena dia harus mati, menebus. Dan daging itu memang kan dari awal Tuhan bilang harus mati. Dia nggak bisa menyertai kita selama-lamanya. Oke, dan daging tidak bisa di waktu yang sama. Yesus ada di Yerusalem, Yesus bisa ada di tempat lain di waktu yang sama karena daging. Tapi kita lihat selanjutnya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi yang ini kita perlu baca bersama-sama yang keras Bapak Ibu ya. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Bentuk penyertaannya gimana Bapak Ibu? Bukan dia gandeng kita, bukan dia menyertai terus bersama-sama gandeng. Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dan dia akan diam di dalam kita, dwell. Kalau dia daging, dia bisa enggak dwell dalam kita? Enggak bisa. Kalau dia daging, dia bisa menyertai saya, menyertai Jos, menyertai Daud, menyertai Titi, dia menyertai Agung. Bisa enggak Bapak Ibu? Dengan tubuh dagingnya di waktu yang sama menyertai semua kita? Enggak bisa. Maka firman Tuhan bilang, aku lebih baik naik karena ketika aku naik, aku akan mencurahkan roh sehingga semua orang dia ada di dalam kita. Jadi saya memang bukan roh, saya enggak bisa masuk ke dalam Ruth. Tapi dia dwell dalam kita. Inside us. Ruth kerja. Tanin ya? Iya. Ruth kerja di bank. Tiba-tiba ada klien yang marah-marah. Kamu ini gimana begini. Ini sudah mulai timbul mendidih di hati, mulai ikut marah terpancing. Roh Kudus yang dwell di dalamnya ngingetin dia, kasih hikmat harus bicara apa. Dalam perjalanan tiba-tiba diserempet orang Bapak Ibu. Mau marah, Roh Kudus yang ngingetin dia. Tiba-tiba di kamar mandi aja bunyi suara ngik ngik. Waduh, kalau biasa sendiri takut sudah ngabur terbirit-birit. Tapi Roh Kudus dalam kita. Makanya firman Tuhan berkata, lebih baik jika aku pergi. Karena secara physically dia nggak bisa nyertai kita. Tapi sekarang dia roh ada di dalam kita. Makasih Ruth. Jadi dia ada di dalam Bu Kelly, dia ada di dalam Sahat, dia ada di dalam Bu Benita, ada di dalam Bu Irawan, di dalam setiap kita Bapak Ibu sekarang ini. Ini loh, karena kalau bicara ini kita tuh harus terbuka dulu mindset kita Bapak Ibu. Siapa sih yang ada di sini sekarang? Kita akan menghargai seseorang kalau kita tahu siapa dia. Kalau kita tahu dia pangkat, kalau kita tahu dia OB, oh ya dia OB. Satpam, makasih ya Pak, karena sebatas sepengetahuan saya dia satpam. Tapi begitu katakanlah ada petinggi penting, wah protokoler langsung jalan semua. Semua langsung hormat, kita pun sikapnya beda kalau kita tahu siapa orang yang kita hormati. Nah siang hari ini Bapak Ibu, ayo kita buka siapa sih yang di dalam kita ini. Sehingga kita nggak main-main sembarangan dengan hidup kita ini. Next kan yang pertama, siapakah yang Roh Kudus itu? Dia itu bukan malaikat Bapak Ibu. Dia bukan pesuruh Allah, dia bukan Gabriel atau dia bukan juga Michael. Perhatikan, Roh Kudus itu Allah yang berdiam di dalam kita. Roh Kudus itu pribadi Bapak Ibu. Dia bukan sulap sembarang sulap kok bisa bikin mujizat. Dia bukan magic, bukan halusinasi, bukan hipnotis. Dan sifatnya bukan hinggap. Kalau dalam perjanjian lama, contohnya Simson, dia hinggap Bapak Ibu. Sehingga Simson di waktu yang sama, dia bisa mengalahkan ribuan orang Filistin dengan hanya memakai senjata rahang singa. Tidak, tapi itu rohnya pergi. Tapi ketika Roh Kudus di sini, sifatnya
dwell. Katakan, tinggal dalam saya. Mau marah kek, mau nonton porno, mau apapun juga Roh Kudus ngingetin kita. Nah, sekarang kita belajar ya. Next kan lagi. Selanjutnya, kalau dibilang fungsinya Roh Kudus itu sangat banyak Bapak Ibu. Hanya aja mungkin kalau saya padetin, saya singkatin yang bisa mewakili semuanya itu membuat jiwa yang sehat. Kenapa jiwa yang sehat, Bu? Hari-hari gini begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan yang membuat kita tuh akhirnya ketakutan, kecewa dan semuanya. Yang kedua membuat kita penuh kuasa dan hidup kita berkenan. Next kan lagi. Kali ini saya butuh cewek deh ya. Nah, jiwa yang sehat tadi saya sudah jelaskan, next kan lagi. Ketika kita lemah gimana sih? Saya kemarin malam mendadak, seharusnya kan ikut doa kepenuhan Roh Kudus by Zoom ya. Saya izin, karena tiba-tiba saya seharusnya, Rio saya sudah tidak berpikir ke sana. Tiba-tiba kamu chat gambarnya, akhirnya kami ke sana. Sehat walafiat anak 18, bukan dibilang sehat walafiat, memang ada latar belakang pernah operasi otak ya. Tapi sebelumnya sehat, sudah enggak ada masalah. Anak 18 tahun, tiba-tiba hari Jumat kemarin jam 9 pagi, waktu mau dibangunkan, sudah biru badannya, sudah enggak bernyawa. Bapak Ibu kalau tanpa Roh Kudus, hidup kita tuh ngalamin begitu banyak masalah, enggak kuat diri kita sendiri. Nah kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu gimana sih? Nah saya butuh Fania aja. Fania sama dari sebelah sini saya enggak pernah minta. Natali, saya enggak pernah minta Natali. Ayo Nat, sini Nat, minta tolong Nat. Bagaimana ketika kita lemah? Nah, sebelum saya jelaskan ilustrasinya, yuk kita baca, Natali di samping saya ya. Roma 8 ayat 26. Ini pertama kita perlunya Roh Kudus. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita. Roh dia Roh besar. Jadi Roh Kudus dia kan dwell. Membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu, Bapak Ibu pernah enggak ngalamin masalah di mana kita benar-benar sedih, enggak tahu bagaimana kita harus berdoa. Sebab kita enggak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Yuk baca yang bawah, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Nah itu bahasa aslinya di sini, kelemahan-kelemahan enggak tahu berdoa itu sunanti lambanomai. Sunanti lambanomai itu apa sih? Dia berperan dua dalam doa kita. Ini Roh Kudus ya, saya kasih ilustrasi, saya kasih kesaksian supaya Bapak Ibu paham. Yang pertama dia berdoa buat kita. Yang kedua itu, yang pertama to lay hold along with, menggandeng. Tapi yang kedua dia berperang buat kita. Bicara Roh sendiri berdoa. Nah sebentar ya Natalia, sebentar ya. Saya kasih cerita dulu. Suatu kali Pak Roni ini punya sepupu di Balikpapan, orang Manado tinggal Balikpapan. Anaknya tuh cewek 2, tapi suaminya tidak takut akan Tuhan, pokoknya hidupnya enggak benar. Pulang sekolah biasa mamanya jemput, kali itu anaknya 2 cewek yang gede sekitar kelas 1 SD, yang kecil masih TK. Enggak ada dua-duanya diculik sama suaminya. Bapak Ibu jangan berpikir, oh yang nyulik suaminya sendiri, kagak mungkin ngapa-ngapain. Tapi masalahnya suaminya ini kagak takut akan Tuhan Bapak Ibu. Dia mendengar kabar dibawalah ke daerah NTB. Waktu itu kami tinggal di Lombok kan Bapak Ibu, kami belum punya rumah, masih tinggal di pastori di mana 2 kamar ditembus pakai 1 pintu yang terbuka terus menuju ke kamar mandi. Jadi dia datang ke Lombok numpanglah di pastori kami yang cuma 2 kamar kecil. Jadi kalau saya mau ke kamar mandi pasti ngelewatin dia. Gimana sih rasanya Bapak Ibu anak diculik, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Hari pertama dia doanya gini Bapak Ibu. Hiralaba sikiralaba. Maaf Bapak Ibu ya, kalau di luar Bapak kita, ngerti enggak sih makna doa? Hari kedua kagak ketemu. Kami juga ada diaken gereja yang punya teman-teman polisi, semua
bantu mencari. Tapi nggak semudah itu. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima Bapak Ibu. Kami kalau ke kamar mandi cuman bisa duduk dengan lemes, nempel di tembok karena nggak makan berhari-hari, makan cuman ala kadarnya. Doanya sudah kagak bisa doa lagi Bapak Ibu. Cuman gini. Saya aja yang kalau di kamar sebelah ini berbeki koping bahasa Jawanya, nggak enak di telinga Bapak Ibu. Nah saya tanya, itu makna doanya apa sih Bapak Ibu? Kayak orang sekarat gitu ya, gak enak di telinga. Tapi saya mau kasih tahu, firman Tuhan berkata, Roh sendiri berdoa buat kita. Pernah nggak sih Bapak Ibu di titik yang kita nggak tahu, sedih, masalah uang, masalah apapun. Kadang-kadang kita cuma bisa terduduk. Roh Kudus, tolong Roh Kudus, aku nggak ngerti harus ngomong apa. Diem aja, diem nggak apa-apa. Dia berdoa. Jadi gini Bapak Ibu, kamu pegang tangan kanan aja. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita berdoa dengan bahasa roh, berdoa itu nggak harus bahasa roh sometimes ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti harus. Itu sama seperti Roh Kudus tuh gandeng gini. Natali nangis Nat. Putus cinta gitu ya. Gitu ya. Ketika dia berdoa, yang enggak ngerti Bapak Ibu. Roh Kudus ini menterjemahkan. Di situ penterjemah, perantara. Dia menterjemahkan dengan Bapa di sorga. Dia bilang kamu ada di sini. Ini maksudnya dia seperti ini. Dia enggak ngomong, cuma gitu, tapi dia menterjemahkan. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus dalam kita itu, dia menterjemahkan. Waktu Pak Roni sakit COVID, tepuk tangan buat Roh Kudus, buat Tuhan Bapak Ibu. Sakit COVID Bapak Ibu, Pak Roni sudah sering ceritakan, saya enggak bisa nyanyi, selalu fales. Satu titik saya juga udah enggak bisa berdoa lagi, benar-benar saya enggak bisa pungkiri, saya takut Bapak Ibu. Saya cuman genjreng gitar. Jadi kemarin Pak Roni itu kan posisinya ke Bali, Nusa Dua sama Kute dong. Tiba-tiba David tuh masuk kamar saya. Biasanya dia ketuk itu kali nggak jegrek, karena dia juga mau pergi ke Jogja Bapak Ibu. Dia lihat saya genjreng gitar sambil berdoa. Sekalinya David lihat main gitar, dia gini, heh gitu, biarin cuek amat lah. Walaupun saya nggak ngerti nada-nada, tapi Tuhan itu nggak lihat kunci saya Bapak Ibu. Nah pada waktu saya berdoa cuman bisa nangis. Satu titik satu sore Bapak Ibu. Saya cuman bilang Tuhan kalau engkau mau engkau bisa nyembuhin suamiku. Saya ngerasa kayak ada yang meluk saya Bapak Ibu. Di kamar mandi saya seorang diri. Suaranya lembut bilang gini, aku mau. Dan sore itu juga dokter datang ke Pak Roni, dokter bilang kok bisa ya panasmu turun. 2 hari kemudian, apa yang terjadi? Pak Roni keluar dari rumah sakit. Itu loh, tapi satu sisi juga Roh Kudus itu berperang ganti kita. Ketika kita melawan roh jahat Natali, dalam nama Yesus setan keluar misalnya gitu ya. Sakit, penyakit atau apapun juga tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus setan keluar. Dalam nama Yesus setan keluar. Roh Kudus berfungsi, maaf tadi jadi Tuhan sekarang jadi setan ya Van ya. Bapak Ibu ketika kita mengusir setan, Roh Kudus berperang ganti kita. Jadi ketika dia dalam nama Yesus setan keluar, dia mengusir setan Bapak Ibu. Dia yang berperang, sorry ya, dia yang berperang ganti kita. Paham? Thank you ya. Makasih Nat. Jadi Bapak Ibu Roh Kudus dalam kita. Ini loh makna ayat ini. Kita baca bersama-sama ulang. 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sama-sama Bapak Ibu. Sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. Di luar kudus apa sih yang bisa menerjemahkan tangisan kita? Mungkin Bapak Ibu tahu semua yang lama di sini, kejadiannya David itu di hari H, itu saya masih di JRC Bapak Ibu. Saya hanya bisa masuk kamar mandi, di kamar mandi perempuan yang paling ujung, saya kunci pintu, saya cuma bisa duduk di Vespa itu. Saya cuma bisa, Tuhan Yesus tolong. Udah enggak bisa berdoa. Kadang-kadang kita sampai gemeter Bapak Ibu ya.
ngalamin masalah yang kita gemeter, nggak bisa ngomong kayak otaknya kayak gini. Roh Kudus berdoa buat kita Bapak Ibu. Oke, next kan lagi. Nah, dia juga ngingetin kita. Saya cerita tentang Pak Arifin, kejadian aneh Bapak Ibu ya. Tapi kita baca dulu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang diingatkan Bapak Ibu? Semua yang telah kukatakan. Semua yang telah kukatakan itu apa? Firman Tuhan. Makanya baca firman. Ketika kita tidak ngerti, Roh Kudus suatu kali akan mengingatkan dan mengajarkan kita. Next kan dulu aja. Termasuk dia memberi hikmat, menghiburkan kita. Mengingatkan bukan hanya langsung kepada firman Tuhan, tapi mengingatkan juga peristiwa sehari-hari. Bapak Ibu, ketika kita ngalamin masalah, Roh Kudus berdoa buat kita. Roh Kudus ngingetin kita. Yang punya masalah bisnis pun, Tuhan bisa kasih hikmat loh Bapak Ibu. Satu kali ini bicara Pak Arifin lagi, banyak kalau cerita banyak tentang Roh Kudus, saya pribadi dan cerita kesaksian banyak. Ini yang berkesan buat saya. Suatu kali kepala bank nih Bapak Ibu. Sekarang beliau jadi kepala gembala Rock cabang Pluit di Bali. Dia datang ke Pak Arifin, Pak saya kerja di suatu bank ini. Nah saya ini di hijack bank tetangga Pak. Fasilitasnya double, gajinya double. Gimana ya Pak Arifin? Pak Arifin enggak langsung jawab, diam dulu dia. Dia berdoa dalam roh Bapak Ibu. Terus tiba-tiba Pak Arifin tuh diingatkan satu ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhannya bilang langsung Pak Ron, habis Pak Arifin berdoa dalam roh, Pak Arifin langsung bilang, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kalau ayat yang diberikan diamlah di negeri dan berlakulah setia, kira-kira apa Bapak Ibu? Stay atau quit? Stay. 3 bulan kemudian, bank tersebut likuidasi Bapak Ibu. Jadi luar biasa Roh Kudus. Jadi dia itu bukan malaikat, dia bukan sesuatu yang dia pribadi. Gini loh Bapak Ibu, kita nggak tahu bisnis kita berapa tahun lagi. Apa yang terjadi, keputusan yang kita ambil. Tapi kalau Roh Kudus dalam kita, dia bisa memberikan hikmat untuk jauh yang ke depan. Yang kita nggak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu. Roh Kudus dalam kita luar biasa. Saksian lagi satu terakhir ya, sebelum next berikutnya saya juga udah cerita di doa kemarin. Ini hal sepele sih, hal memalukan dalam hidup saya. Tapi saya ceritakan, kalau Roh Kudus ngingetin kita, Bapak Ibu harus bisa membedakan antara iblis yang mengintimidasi atau Roh Kudus yang ngingetin. Satu kali, dibilang terlalu lama, belum terlalu lama lah. Pokoknya sebelum Covid gitu. Saya itu pergi beli bahan baju, beli di Majestic Bapak Ibu. Setelah selesai beli kain, saya keluar, saya itu ngelihat pedagang jeruk bali. Bapak Ibu bisa bayangin, jeruk bali itu gede-gede, jeruk bali itu berat Bapak Ibu. Yang dagang ini udah sepuh, udah geter-geter gitu loh Bapak Ibu. Nah saya tanyalah, Pak berapa harganya? Dia sebutin satu angka, sekian dia begitu. Biasa, naturnya emak-emak, begitu disebutin angka, apa naturnya Bapak Ibu? Nawar, Cik Juli paling keras tukang tawar ya Cik Juli ya. Nawarlah saya, begitu saya nawar, si tawar teganya loh saya waktu itu Bapak Ibu, tawarnya naik sedikit demi sedikit, ceceng demi ceceng gitu. Enggak lah. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu, sampai akhirnya dikasihlah sama si itu Bapak. Saya beli 2, saya pulang dengan sukacita. Karena apa Bapak Ibu? Saya dapat kain, saya juga dapat jeruk dengan harga murah. Dan tidak ada rasa bersalah, enggak ada apapun. Karena saya beli juga saya bayar kok. Udah. Nah saya enggak berpikir apa-apa. Kalau Roh Kudus ngomong tuh jelas banget. Pulang saya, turun dari tol Tanjung Priuk, saya menuju ke Kelapa Gading. Tiba-tiba firman Tuhan kan bilang dia memanggil kita dengan nama kita kan. Ngomongnya itu bukan dalam ayat ini, enggak Bapak Ibu. Dia bilang gini, Nancy, yang jual jeruk bali tadi sudah tua loh.
ngomongnya simple banget yang jual. Kaget Bapak Ibu saya, langsung saya noleh ke belakang. Saya gak balik Jos. Gak balik karena sudah deket Jos, sudah deket rumah. Saya angkat 2 jeruk bali, lah kok berat ya. Apa saya lakukan pulang di rumah ada Tevi. Pi, saya sudah mau menangis. Pi, mama salah sama Tuhan. Pi, apaan mah? Gini-gini saya ceritain. Nah, Pak Roni pelayanan di luar kota. Malam saya cerita, sayang, Noni ada salah loh sama Tuhan. Apaan kata Pak Roni? Iya, aku tuh nawar jeruk bali sayang. Terus Pak Roni bilang, terus iya Roh Kudus bilang, walaupun kadang-kadang Pak Roni memang kamu tuh keterlaluan ya. Sudah kalau orang pedagang tuh jangan ditawar, beli aja bayar. Walaupun kadang-kadang masih kewanitaannya tuh masih kadang-kadang suka nawar tuh loh Bapak Ibu, bertobat gitu ya Bapak Ibu ya. Wanita-wanita suka nawar sama-sama saya bertobat semuanya Bapak Ibu. Akhirnya Pak Roni bilang, oke, kalau Roh Kudus sudah negur kamu, besok kamu balik ke sana, kamu beli dia. Masih sipwa Bapak Ibu. Sipwa tuh tahu ngitung, tak, wah balik lagi. Ini bensin mah berapa, tol mah berapa Bapak Ibu. Ngasih ngitung saya Pak James. Akhirnya saya balik besoknya, Tuhan tuh baik loh Bapak Ibu. Pedagang itu kan kadang-kadang suka pindah-pindah, dia masih di situ. Ini yang mau saya saksikan Bapak Ibu. Saya beli 1 jeruknya, kagak beli banyak-banyak, kagak ada yang makan Bapak Ibu. Saya kagak nawar lagi. Tapi pada waktu saya ngulurkan tangan kasih uang berlebih buat dia, sukacitanya itu luar biasa Bapak Ibu. Itu kan hal kecil ya Bapak Ibu. Itu kan bukan dibilang dosa yang perzinahan, bukan. Tapi Roh Kudus enggak berkenan Bapak Ibu, itu orang tua, kamu kok tega amat sih. Nah gini loh Bapak Ibu, Roh Kudus itu hal kecil, tapi dia ngingetin kamu enggak berkenan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Dan next kan lagi, sebentar ya sayang ya. Nah sebentar lagi saya kasih Pak Roni. Kan Tuhan memberi kuasa, kenapa kok enggak dikasih bodyguard aja Bapak Ibu? Kok kita dikasih kuasa? Saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu bedanya Roh Kudus di dalam dan sebelumnya. Next kan, kita lihat contoh berikut ini yaitu Petrus. Kita baca dulu sama-sama ayatnya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Seperti biasa bantu saya dengan suara keras sambil minum. 1, 2, 3. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Next kan lagi aja langsung kita lihat Petrus. Dia bersama Yesus loh. Secara physically Yesus bersama dia. Belajar bersama dia, bikin mujizat bersama Yesus Bapak Ibu. Tapi pada waktu seorang hamba datang kepada Yesus, datang kepada Petrus, kamu salah satu dari dia? Enggak. Singkat cerita, yang pertama hamba, yang kedua prajurit, yang ketiga ada beberapa orang. Next kan lagi kita lihat apa yang terjadi dengan Petrus. Sebentar. Bapak Ibu ada enggak yang pernah baca dulu itu komiknya Kapten Tintin, pernah baca Tintin? Sama Kapten Haddock. Kapten Haddock itu kan suka maki-maki toh. Kalau maki-maki di bukunya itu gak ditulis kata makiannya, tapi gambar tengkorak, gambar pager dan semuanya. Lah ini Alkitab Bapak Ibu, Petrus tuh mengutuk gak dikasih gambar tengkorak, tapi saya bayangkan keluar maki-maki, ini kata mengutuk loh. Mengutuk, ini maki-makian dari mulutnya Petrus. Dikatakan maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku gak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus memandang kepada Petrus. Lalu menangislah Petrus. Gini. Saya tuh kadang kalau baca firman Tuhan kan suka mengimajinasikan. Jadi pada waktu itu ada di Lukas. Ketika Yesus memandang Petrus, saya bayangkan Petrus enggak kayak Jos ketika kamu main sinetron Jos. Kalau sinetron itu gimana Bapak Ibu? Saya percaya kalau sinetron Yesus pasti memandang Petrus dengan ini. Tega kamu ya. Selama ini kamu makan sama aku buat mujizat. Tega kamu ya. Mulutnya gini. Tapi Yesus memandang Petrus dengan penuh belas kasihan. Maka firman Tuhan berkata, maka menangislah Petrus dan keluar.
Bapak Ibu kita lihat sekarang setelah Petrus penuh Roh Kudus. Next kan. Nah, kalau tadi sebelum penuh Roh Kudus, bahkan sama seorang hamba aja, dia bahkan berani memaki-maki. Tapi sekarang setelah penuh Roh Kudus, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus kepada pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Bahkan kepada para pemimpin umat dia berani berkata dengan tegas, dengan lugas Bapak Ibu. Nah ini perlu kita baca sama-sama. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Lihat apa? Keberanian. Karena ada Roh Kudus. Dan mengetahui bahwa ini penting, keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Kenapa sih kata orang biasa dan tidak terpelajar ini dituliskan? Saya percaya karena mau menjelaskan makna di bawahnya. Di situ dikatakan heranlah mereka. Karena apa heran? Saya percaya pasti kata-kata jawaban yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes di kata-kata penuh hikmat. Yang walaupun sekedar biasa tapi ada urapan Bapak Ibu. Sehingga mereka mengenal bahwa Petrus dan Yohanes ini muridnya Yesus. Karena apa? Ada kuasa, ada hikmat. Oke, saya nextkan aja terakhir. Saya serahkan kepada Pak Roni. Hidup kudus dan berkenan, Tuhan tuntun. Nextkan terakhir aja. Nah, Roh Kudus itu pribadi yang bisa didugakan. Jadi saya mau jelaskan, yang pertama Roh Kudus itu adalah pribadi di dalam kita. Kita harus sadar ya, dan dia berdoa buat kita. Dia berperang buat kita, dia mengingatkan kita, dia mengajarkan kita, dia memberi hikmat buat setiap kita. Segala hal, sekecil apapun dalam hidup ini. Ayo, kan kemarin bahasanya khotbahnya Cik Magda di Zoom kita dengan sengaja, dengan intensi kita sengaja. Ayo bersama Roh Kudus kita bekerja. Dan terakhir ia bisa didugakan. Efesus 4 ayat 30-31 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamat. Dia menjadi meterai kita loh Bapak Ibu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan. Pak Roni akan jelasin bicara tentang Allah Bapa itu mempromosikan Yesus. Yesus mempromosikan Roh Kudus buat setiap kita. Saya serahkan kepada suamiku. Secara cepat saya akan gambarkan. Saudaraku dikasih Tuhan, Roh Kudus itu pribadi ya. Jadi dia bukan sekedar kuasa dan dia pribadi Tuhan Allah Tritunggal yang ketiga. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini gambaran karya-karyanya. Mereka tiga pribadi tapi hakikatnya satu. Terikat dalam satu ikatan disebut kasih yang sempurna. Ya, pada waktu zaman Perjanjian Lama karya daripada Allah Bapa dinyatakan. Lalu Yesus Kristus datang menegakkan kerajaan Allah dan menyucikan dosa, mati di kayu salib, menebus kita. Lalu kemudian sekarang karena Yesus naik ke sorga, kita menerima Roh Kudus. Berdiam, disebut tadi sudah jelaskan ya, indwelling spirit. Bukan anointing spirit lagi tapi indwelling spirit. Nah, satu kali saya membaca buku 25 tahun yang lalu, Jatuhnya Seorang Hamba Tuhan. Saya tertarik karena saya waktu itu berpikir aku harus beli buku ini supaya saya belajar supaya jangan sampailah jadi hamba Tuhan sampai jatuh dalam dosa. Karena begini, saya ini kepengurusan yang lalu di sinode, saya sebagai ketua bidang teologi dan pembinaan kepejabatan. Jadi saya ini berurusan sama pendeta-pendeta dari sinode Gereja Betel Indonesia, seluruh Indonesia. Saya sedih, malu juga. Banyak ketemu pendeta yang didapati korupsi. Pendeta berzina. Ya, serong sama singernya, serong sama istri jemaat. Waduh saudaraku, itu menyelesaikan perkara-perkara itu tidak mudah. Jadi bisa ya pendeta jatuh dalam dosa? Bisa. Ada 8 langkah menyebabkan orang bisa jatuh dalam dosa lewat buku itu. Yang pertama, ya, yang pertama. Saya jelaskan ini supaya jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Yang pertama begini, pertemuan yang tidak disengaja di banyak orang. Pertemuan tidak disengaja, misalnya ini pendetanya pas dia pelayanan di gerejanya,
tahu ada teman SMA-nya dia datang di kebaktian. Sudah puluhan tahun tidak ketemu. Pas itu teman CLBK. Cinta lama bersemi kembali, cinta lama belum kelar. Sana, long time no see ya. Iya, gimana? Loh kamu pendeta sekarang? Aku jadi pendeta. Kaget. Pertemuan tidak disengaja banyak orang. Lalu langkah kedua, ya, pertemuan yang tidak disengaja di sedikit orang. Nah rupanya setelah hari Minggu ada komsel. Nah komselnya itu dia pergilah juga si orang tadi itu pas di komsel itu pas pendeta itu juga melayani. Jadi ketemu lagi kita. Nah karena orangnya sedikit maka bisa apa? Minta nomor WA dong. Nah ini saudara ya. Ketiga pertemuan yang kalau tadi pertemuan yang tidak disengaja, sekarang pertemuan yang disengaja di banyak orang. Ada WA kan, minggu ini aku khotbah lagi loh, kamu bisa datang nggak? Saudaraku, lalu dikasih emoticon senyuman 1000. Itu disengaja sekarang. Lalu kemudian keempat, pertemuan disengaja di sedikit orang. Nah sekarang gini, aku juga ketemu, aku pas hari Jumat ada persekutuan doa di ini loh itu dekat rumahku, ketemuan yuk, ketemu. Sekarang disengaja tapi sedikit orang. Yang kelima, pertemuan disengaja berdua. Udah berdua sekarang. Nah waktu berdua saudaraku ngafe atau apa, nah, mulai yang pendetanya cerita, aku nggak sangka istriku itu seperti itu. Yang cewek juga itu, iya kok suami gua kasar tahu. Aku enggak pernah menikmati cinta seumur pernikahanku lah. Sudah saudaraku ya. Lalu keenam, pertemuan yang disengaja berdua disertai sentuhan kecil. Tapi mulai berani, yang cowok berani pegang tangannya. Tapi ditarik tangannya. Kayak di Queen of Tears. Ya kan? Waktu gak akur itu kan ditarik tangannya gini. Terus berapa sekarang? 7. Ketujuh, pertemuan yang disengaja dengan sentuhan kecil tanpa perlawanan. Nah. Saudaraku, kok aku cinta orang lain kami histeris. Kemana ini kenyataan saudaraku. Dan yang terakhir, pertemuan yang disengaja berdua disertai sentuhan-sentuhan besar. Artinya mereka hubungan seks. Menarik ini poin pentingnya di sini. Ini poin pentingnya. Setiap langkah tadi 1 sampai ke 8, Roh Kudus selalu berkata, awas. Hati-hati. Jadi kalau sudah sampai langkah ke 8, itu betul-betul seperti Oma Irama bilang, terlalu. Kenapa saudaraku saya sampaikan ini? Saudara, kalau Roh Kudus berdiam dalam diri saudara, Yohanes 14 berkata, dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Galatia pasal 5 menjelaskan, kita akan dipimpin oleh Roh, kita akan hidup suci, hidup kudus. Maaf, kalau saudara mengaku bahwa Roh Kudus dalam dirimu, tapi kamu hidup dalam dosa, itu bukan Roh Kudus, Roh Kudis atau Roh Kuda. So, apa yang harus kita lakukan sekarang? Minta supaya Roh Kudus memenuhi kita. Dan tandanya adalah salah satunya kita akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah saya akan mengundang saudara, tapi sebelum mengundang saya jelaskan seperti isi saya katakan. Bapa Sorgawi itu saudaraku memperkenalkan kepada dunia siapa Yesus Kristus. Ya, tapi kemudian dia mempromosikan Yesus di depan seluruh orang. This is my beloved son. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dan kemudian Yesus Kristus sekarang justru dia yang mengutus Roh Kudus datang. Dan dia ingin supaya Roh Kudus indwelling, berdiam dalam diri saudara. Nah sekarang Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus? Roh Kudus mau tinggal dalam diri saudara. Dan akan memakai setiap saudara secara luar biasa. Sehingga kita bersama dengan Roh Kudus akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Saudara akan menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Saudara akan mengusir setan akan lari meninggalkan saudara. Tanda-tanda heran akan menyertai saudara. Setiap saudara bisa dipakai Tuhan.
Bagaimana caranya sekarang? Saya akan mendoakan bersama dengan para pemimpin di sini. Kalau ada di antara saudara cuma percaya Yesus tanpa belum mengalami baptisan Roh Kudus. Enggak, kebetulan hari ini hari raya Pentakosta ya. Kapan pertama Pentakosta? Pentakosta pertama itu 3000 lebih tahun yang lalu. Waktu orang Israel keluar dari Gunung Sinai. Keluar dari Mesir sampai di Sinai. Itu pertama mereka merayakan Pentakosta. Artinya hari ke-50. Dan di situ saudaraku, setiap tahun orang Yahudi memperingati Pentakosta. Pas perayaan Pentakosta di Kisah Rasul 2 itu, disitulah Roh Kudus dicurahkan hebat. Dan saya yakin saudaraku, itu bukan cuma terjadi 2000-an tahun yang lalu. Pada siang hari ini. Tapi syaratnya tolong disajikan. Yohanes 7 ayat 37. Ya, jangan pakai PowerPoint saya lagi ya. Ada orang pakai power apa? Ada poin, ada powernya. Ada poinnya, enggak ada powernya. Sekarang Yohanes 7 ayat 37. Alkitab Yesus bilang gini. Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Pertama syaratnya saudara harus haus. Ya, orang kalau haus itu enggak peduli saudaraku. Dia akan berusaha untuk dapatkan minum. Artinya gini, kalau saudara belum mengalami jangan gengsi, maju ke depan nanti. Katakan Tuhan saya haus. Jangan gengsi saudaraku. Orang kalau haus itu berusaha untuk menemukan jawaban. Melegakan dia minum. Lalu dikatakan apa? Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara yang haus nanti maju ke depan. Lalu saudara minum. Apa maksudnya? Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Anda bisa bayangkan. Begitu Roh Kudus memenuhi saudara. Aliran air hidup itu. Wow. Karunia-karunia roh. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Kuasa mengalir dalam kehidupan setiap kita. Lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan. Saya ajak saudara Kisah Rasul 2 ayat ke-4. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita langsung berdoa saja ya. Kisah Rasul 2 ayat ke-4. Pemain musik bisa siapkan diri. Ya. Oke. Kita baca ayat ini 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Stop dulu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nanti saya akan mendoakan saudara dari sini. Saya akan berdoa untuk Tuhan penuhi mereka dengan Roh Kudus. Tuhan baptis mereka. Baptisan Roh Kudus yang melakukan adalah Tuhan Yesus. Dengar saya ya. Sekali untuk seumur hidup. Tapi kalau dipenuhi oleh Roh Kudus itu harus terjadi setiap hari dalam hidup kita. Jadi waktu saya nanti berdoa, penuhkan mereka, baptis mereka dengan Roh Kudus. Saudaraku, please, ayat ini berkata begini. Lalu, apa? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Siapa yang mulai berkata-kata? Para murid. Kita. Jadi gini, kalau maju nanti ke depan, setelah kami doakan, jangan saudara diem. Jangan saudara gini. Haleluya, 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 haleluya. Itu bukan bahasa roh. Jangan begini, dalam nama Yesus, itu ngusir. Kita mau mengundang kok. Saudara ketika kami berdoa, penuhlah kamu oleh Roh Kudus. Saudara tinggal bangkitkan rasa haus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Siapa mengatakannya? Mereka. Jadi nanti saudara yang mulai. Tidak tahu caranya, saya juga tidak tahu. Biar Roh Kudus yang melakukannya. Ada 2 jenis bahasa roh yang mau dikasih. Yang pertama, namanya glosolalia. Kita berkata bahasa roh, kita tidak ngerti, orang lain tidak ngerti, cuma Roh Kudus yang ngerti. Itu bahasa sandi. Setan tidak ngerti bahasa roh itu. Yang kedua namanya senolalia. Senolalia itu kita mengucapkan bahasa lidah, bahasa roh. Kita tidak ngerti, tapi ada orang lain bisa ngerti. Karena ternyata yang kita ucapkan itu misalnya bahasa Inggris, atau bahasa Jerman, atau bahasa Jepang, atau bahasa negara yang lain. Dan kebetulan ada orang yang di situ yang bisa berbahasa yang sama. Itu namanya senolalia. Dan itu semua disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Amin. No. Rombu yang hidup
penuhiku, mengalir dalamku. Ya Tuhanku, jiwaku tenang bersamamu. Rindukan Dia. Ini janji Tuhan buat kita, saudara. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kenapa sering kita gampang jatuh bangun dalam dosa? Karena kita tidak mengizinkan Roh Kudus menuntun kita. Dia menuntun ke seluruh kebenaran dan kesucian hidup. Ayo, tidak usah tunggu lama-lama. Kalau itu saudara mau didoakan secara khusus, tinggalkan kursi saudara, maju ke depan sini. Kami akan mendoakan. Kita rayakan Pentakosta ini, dan saudara jangan begini. Cuma orang lain, tapi biarlah saudara sendiri yang mengalaminya. Silakan tinggalkan kursi saudara. Mau didoakan secara khusus, tolong maju ke depan. Ayo tinggalin. Pria nanti di sebelah, pria di sebelah kanan saya sini, sebelah sini. Ya, tolong diarahkan. Ya. Wanita di sebelah kiri saya. Come on. Naikkan pujian ini, Rohmu yang hidup. Saya tunggu saudara maju ke depan, jangan malu. Barang siapa haus, datang. Rohmu yang hidup. Siapa yang haus, datang dan minum. Siapa yang haus, hendaklah datang lalu minum. Tinggalkan kursi saudara. Mari segera, jangan gengsi. Haleluya. Ini kami ya Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Sebelumnya saya sebagai seorang yang percaya Yesus, ya, dan saya mengalami kekristenan yang jatuh bangun. Tapi begitu saya penuh Roh Kudus, saudaraku, ada satu yang radikal dalam diri saya. Ini yang penting, saudaraku. Karena Roh Allah dalam diri saya bisa dialog, anytime, any place, anywhere. Saya bisa peka dengar suara Tuhan bicara, dan bangun intimasi lebih lagi, keintiman sama Tuhan. Bukan sekedar berbahasa rohnya loh ya. Bahasa roh pasti diberikan. Tapi yang menuntun berikutnya, keuntungan berikutnya adalah Dia menuntun saya untuk membenahi karakter saya. Aduh, mau merubah karakter dengan kekuatan manusia, saudaraku, sulit. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi saudara, Dia akan menolong kita membentuk karakter kita semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Saya pergi ke tempat-tempat untuk ditumpangi tangan, tidak ngalami waktu itu. Ini tahun 87 ya, 37 tahun yang lalu. Ditumpangi hamba Tuhan, nggak terjadi apa-apa. Akhirnya saya di kamar kos saya waktu saya kuliah, saya berdoa sendiri tiap malam. Saya angkat tangan, penuhi saya Tuhan dengan Roh Kudus. Nggak terjadi apa-apa. Saya tidak putus asa.
Besoknya saya lakukan lagi. Tidak terjadi apa-apa. Saya tidak putus asa. Sampai satu hari Sabtu saya ingat itu. Sebuah gereja kecil dalam Sumatera 58. Hari itu hari puasa. Yang hadir 8 cim-cim tua-tua. Dan di situ saya satu-satunya anak muda. Dan di tengah cim-cim saya lihat waktu menyembah. Cim-cimnya semua bahasa roh. Saya coba sendirian tidak bisa. Kok bisa ya? Ini cim-cim sederhana. Dipenuhi Roh Kudus. Tinggal saya. Tapi hari itu Tuhan tahu kerinduan saya. Setelah beberapa waktu di belakang berusaha mencari. Saya cuma angkat tangan begini. Dan saya berkata, Roh Kudus jamah saya. Penuhi saya. Tiba-tiba saudaraku, saya dilawat. Tanpa penumpangan tangan hamba Tuhan. Tiba-tiba ada satu yang keluar dari mulut saya. Bahasa roh. Aduh saudaraku, indahnya. Seperti ada sesuatu yang terlepas. Dan saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sampai hari ini. Bahasanya terus ditambahkan. Ditambahkan. Kenapa saya ngomong begini lagi? Saya merasa masih banyak saudara gengsi. Jangan gengsi saudara. Tinggalin kursimu cepetan ke sini. Kami akan berdoa buat saudara. Naikkan sekali lagi referennya saja. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Khususnya ke depan. Saya tunggu yang masih ada. Buka hati. Roh Kudus yang berkata di hatimu. Maju anakku. Kamulah orangnya. Aku mau melawat kamu. Aku mau penuhi kamu saat ini. Aku menyediakan ini bagimu. Kamu tinggal menerimanya. Just receive it. Just receive it. Ora basanda batakara lama. Ira la batakara basikara la bara. Ora basanda batakara lama. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Ira la batakara la basanda bara. Tuhan, aku mengangkat tangan berdoa bagi semua orang yang maju ke depan. Dan juga mereka yang ada di belakang. Seperti perjanjian firman-Mu yang Kau nyatakan. Maka aku berdoa dengan penuh otoritas yang daripada-Mu. Demi nama Yesus Kristus aku berkata. Baptis mereka semuanya Tuhan. Dengan baptisan Roh Kudus. Penuhi semua orang. Dengan kuasa Roh-Mu. Dengan pribadi-Mu yang hebat. Di dalam nama Yesus sekarang. Terima itu sekarang. Terima itu sekarang. Oh para lama sadara lama. Para hamba Tuhan boleh tumpangi tangan sekarang. Kiraba sana boleh ande rebe sekarang. Oh, accept. 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 Kipaporia sekarang dari hari. Kiraba tak sekarang. Terima. Olehlah mereka. Jangan berdiam. Jangan berdiam. Olehlah mereka. Berkata-kata. Olehlah mereka. Irala bada 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 basandara bada 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 bada. Irabo dekera basikarabo. Berkatakan dalam nama Yesus penuh. Kita basanda batakara basandara bada. Demi nama Yesus penuhlah kamu. Penuh. Kita rala batakara basandara bada. Biara bada bada. Yes. Yes. Penuhkan Tuhan. Melimpah Tuhan. Melimpah Tuhan. Di para laba sanda batakara laba laba. Oh. Yes. Laba 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 syakara laba laba laba. Penuh. Dalam nama Yesus. Yang belum mengalami katakan Tuhan, jangan cuma dia, saya juga Tuhan, saya juga Tuhan, jangan cuma dia. Di para lama-lama
yang nak maju ke depan sekalipun, lawan mereka ya Roh Kudus. Iralah Bapa lawan kami Tuhan. Penuhi Sikaralah penuhi kami ya Tuhan. Iralah melimpah atasmu, melimpah atasmu. Di karone kata karana melimpah. Sikarala yes, ora halala sakarala. Ira boleh kerana terus ya, terus. Ora basana bo. Wajah sebab Rohmu hidup dan berkuasa. Irala batakarala basada barala barala. Darala basaka barala macama Tuhan. Penuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Irala bada basaka barala barala. Melimpah. Yes. Ora baba takarala barala ya sikaru birehe arala. Ora baba sikarala barala. Terima. Nama takarala basha. Kurata kasih kamane andere nama hongkaragoya. Kimarana batu korala basi. Terima. Start from now on. Yes. Mari Roh Kudus. Yes. Terima. Memenuhimu sekarang. Ya. Dari dalam hatimu mengalir aliran air hidup. Terima saudara. Aksen. Yang di belakang, saudara tidak masuk, angkat tangan saudara. Tuhanku sanggup melawan di tempat saudara berdiri. Kera baba baba saudara. Tangan saudara dan angkat wajahmu. Pulanglah saudara. Sebab Roh Kudus yang akan menjadikan saudara menyala-nyala, berkobar bagi kepentingan kerajaan Allah. Yang membuat saudara tidak kompromi dengan dunia. Yang membuat saudara menjadi radikal di dalam Kristus. Yang membuat saudara mengejar hidup kudus. Mengejar seluruh kebenaran Tuhan itu. Roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran menguasaimu. Yang akan membuat kau terus hidup, berjalan semakin lama semakin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, katakan sama-sama. Amin. God bless. Happy Sunday.